Hari ini saya kasih judul, kita dipanggil membawa pedang. Wah, keren ini judulnya ya. Saudara, berbicara mengenai pedang, ya saya teringat 5 tahun lalu, saya pernah ke Sumba, saudara. Lihat, ini foto saya, benar kan? Saya pernah ke Sumba, gitu ya. Ini saudara tahu di mana ini? Ini namanya praising, ya, di praising. Di Sumba, salah satu objek wisata yang sangat terkenal. Tempatnya masih asli, rumahnya masih Sumba asli. Jadi kalau saudara melihat seperti apa sih rumah orang Sumba, ini persis begini di praising ini. Nah saudara, saya sampai ke Waikabubak, sampai ke Kodi, sampai ke Anak Alang. Jadi waktu itu kita melayani, dan KKR bersama dengan Pastor Dedi dari gembala senior kita di Denpasar. Nah, satu hal yang menarik di Sumba ini, saudara, terutama di desa gitu ya. Nah, di sini kan pasti banyak orang Sumba. Mungkin saudara cek gitu. Saya tidak ngomong asal ngomong. Saudara, kemana-mana sudah menjadi budaya mereka itu bawa pedang, bawa parang, saudara. Panjang-panjang. Nah, ini begini. Ke pasar bawa parang. Gitu ya. Naik motor bawa parang, saudara. Kemana-mana ke ladang bawa parang. Jadi dari remaja sampai orang tua, laki-laki semua bawa parang semua, saudara. Jadi memang itu budaya mereka. Ya. Ada satu kebanggaan kalau sudah kayaknya dipakai di sini sarungnya itu ya. Bangga jalannya. Karena ini budaya. Karena itu juga satu lambang keberanian dikatakan. Jadi harus lebih baik sebetulnya kan. Artinya jangan sampai gontok-gontokan. Ini kalau sudah panas saudara langsung tarik pasti. Gerakan refleks berbahaya gitu ya. Nah inilah Sumba, saudara kita di sana. Kita datang untuk membawa pedang, bukan berarti kita mulai besok kita harus seperti orang Sumba maksudnya. Bukan ya, kemana-mana kita bawa pedang, bukan itu maksudnya. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan belajar seperti apa maksudnya kita membawa pedang. Sama-sama kita lihat di Matius 10 ayat 34 sampai 36. Kita baca sama-sama ya, saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca yang ganjil. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai. Jangan salah, Yesus datang membawa pedang. Nah kita pengikut Tuhan Yesus harus juga membawa pedang. Tapi bukan berarti Yesus berkata seperti gambar ini. Kemana-mana bawa parang pedang, bukan ya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah menafsirkan, jangan salah mengerti. Waktu saudara baca, aku datang membawa pedang, langsung bayangan saudara, wow, Tuhan Yesus seperti ninja kemana-mana. Bukan itu maksudnya. Saudara, firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya yang pertama. Nanti pesan berikutnya juga kepada murid berikutnya yang ke-70. Sama pesannya. Saudara, dia memilih murid-muridnya, kemudian dia mempersiapkan mereka. Lihat saya bagaimana melayani, lihat saya bagaimana mengajar. Dan dia memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka berdua-berdua ke desa-desa, kota-kota, tempat mereka. Jangan jauh-jauh dulu, ke tempat kalian aja dulu. Saya utus kalian, jadi dia memberikan kuasa buat mereka, melepaskan kuasanya dan pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, ini pesannya dikatakan. Saya datang bukan membawa damai, tapi saya datang membawa pedang.
Saudara, namanya membawa pedang itu berarti membawa pemisahan kepada seseorang. Gitu ya. Pemisahan seperti apa? Yesus datang dan dia melihat ada dosa. Dia membawa pedangnya supaya setiap orang ini dosanya dipisahkan. Kalau dia lihat seseorang ini jahat, dia pisahkan. Dia akan berjuang, memberitahukan kebenaran, menyampaikan kebenaran sehingga kejahatan itu hilang dari kehidupan seseorang. Dan saudara, Yesus ini berpesan bahwa tidak semua orang akan suka dipisahkan hidupnya dari yang jahat menjadi baik. Dan kalau kamu nanti mengalami yang namanya penolakan, suatu saat ingat pesan saya, kamu dipilih untuk membawa pedang. Jangan mundur, jangan sakit hati. Dikatakan apa saudara? Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah dan kota itu, kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya pasti akan ada yang menolak engkau. Itu pasti akan terjadi, kamu akan mengalami tantangan. Bahkan bisa kamu akan mengalami penderitaan. Tapi ingat, jangan menjadi sakit hati. Ya. Kalau sampai sekarang, ini kan pesannya Tuhan. Sampai sekarang pun kita lihat. Kalau kita memberitakan kabar baik buat orang, pasti selalu akan ada penolakan. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak semua orang senang kita kasih tahu kabar baik. Tidak semua orang senang. Jangankan orang luar yang tidak percaya Yesus. Yang punya KTP Kristen saja, yang mengaku Kristen, kalau kita kasih tahu kebenaran, belum tentu dia setuju. Kalau kita katakan jangan lakukan lagi, belum tentu dia setuju. Apalagi di luar sana. Jadi pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jangan patah semangat. Ya, dia ulang lagi, jangan kamu menyangka saya datang membawa damai. Saya datang membawa pedang. Nah, pedang apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Kembali lagi, bukan pedang yang kita pakai sehari-hari. Tapi pedang apa sih maksudnya? Pedang ini kan maksudnya adalah simbol. Katakan bersama-sama saya, simbol. Apa itu simbol pedang? Sama-sama kita lihat di Efesus 6 ayat 17. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Allah. Jadi Yesus datang membawa firman. Kita juga diutus membawa firman. Itulah panggilan kita. Di luar itu tidak ada. Yang kita sampaikan selalu firman. Makanya kalau konseling orang jangan pakai hikmat manusia. Jangan pakai kata-kata hanya sebatas kemampuan kita. Pakailah firman. Karena firman yang berkuasa menerobos, memisahkan sumsum dan tulang dikatakan. Memisahkan pertimbangan manusia. Ini suara Tuhan, ini suara manusia. Suara iblis. Firman itu yang sanggup menerobos. Jadi kemanapun kau pergi, kita ini dipanggil Tuhan membawa pedang roh. Firman Tuhan. Supaya apa? Semua yang tidak benar harus dipisahkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Itulah panggilan kita. Jangan disimpan, apalagi ditaruh di rumah. Kemanapun kita pergi harus bawa pedang. Saudara, waktu mereka tahu bahwa mereka punya panggilan bahwa kita, kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus berpesan bahwa kita ini dipanggil membawa pedang. Murid-muridnya saudara menjadi kuat karena mereka sadar. Mereka tidak terintimidasi oleh apapun waktu mereka menerima tantangan. Saya percayakan mereka sudah jalan ini. Ya, jalan ke desa-desa, kota-kota dan akhirnya pulang. Tidak ada satupun yang mereka menyerah. Bahkan sewaktu Yesus pun sudah naik ke surga saudara.
Dalam perjalanan seumur hidup mereka, mereka tetap kuat dalam Tuhan. Betul nggak Bapak Saudara? Semua muridnya bertahan sampai akhir hidupnya. Kalau saudara tahu, kecuali satu, namanya Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot harusnya dia kan bukan karena tantangan di luar, itu kan di dalam dirinya. Karena dia merasa, aduh Tuhan saya terlalu berdosa karena saya sudah menyangkal Engkau, saya sudah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Gitu ya, intimidasi. Harusnya dia bisa memilih, aku bertobat ya Tuhan, ampuni aku. Selesai masalahnya sebetulnya. Tapi dia memilih untuk bunuh diri. Tapi bukan karena penolakan orang lain. Murid-murid yang lain, saudara, mereka bisa bertahan terus. Bahkan saudara, matinya tidak ada yang mati di kubur baik saudara. Ada yang dipanggang, ada yang disalib terbalik, ada yang dipotong lehernya. Tapi kenapa mereka bisa kuat dan bertahan? Karena mereka hidup dalam panggilan. Mereka tahu panggilannya. Saya dipanggil oleh Yesus bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Katakan, kita dipanggil membawa pedang. Saudara, firman ini bukan untuk muridnya saja. Tetapi untuk kita, saya dan saudara. Kok saya Pak? Itu kan murid-muridnya, saudara tahu. Kita ini disebut sebagai apa saudara? Kita ini disebut sebagai gereja. Katakan gereja. Untuk apa sebetulnya? Untuk mengingatkan kita siapa kita. Hari Minggu kita datang, ayo ke gereja yuk. Ingat gereja, tapi karena kita nggak ngerti apa itu gereja, akhirnya kita tidak tahu panggilan kita. Akhirnya kita tidak pahami siapa kita. Karena kita tidak paham. Saudara tahu apa itu gereja? Bukan gedung. Jadi ini saudara, tempat ini atau gereja yang disebut asli ada bangunannya, itu bukan gereja. Itu adalah gedung gereja. Betul nggak? Itu gedung gereja. Tapi gereja itu siapa? Kita, katakan kita. Pertanyaannya, oke, kita bedah sedikit. Apa artinya gereja? Kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dibilang gini. Gereja itu sama dengan eklesia. Ek artinya keluar, eklesia atau kaleo itu dipanggil atau memanggil. Jadi yang disebut gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Katakan, orang-orang yang dipanggil keluar. Itulah gereja. Kita ini tidak sama dengan dunia. Kita ini sudah dipanggil keluar. Pertanyaannya, keluar kemana Pak? Bukan keluar kita, keluar kota maksudnya, jalan-jalan. Bukan itu maksudnya. Keluar dari apa? Kita itu sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang disebut gereja, kita sudah dipanggil, dipisahkan. Yang tadinya harusnya kita mati kekal, tapi dibawa, dipisahkan. Kamu dalam hidup yang kekal. Ada amin saudara. Yang harusnya kita binasa, memperoleh hidup yang kekal. Yang harusnya kita tidak benar, tidak kudus, tidak suci, tapi dipisahkan oleh Tuhan. Dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Dicuci kira-kira itu oleh Tuhan ya. Dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, betapa berharganya kita. Ada amin saudara. Sejak kapan kita dipisahkan Pak? Sejak saudara mengatakan Yesus adalah Tuhanku. Sejak saudara mengalami pertobatan sejati. Atau sejak saudara mengalami lahir baru. Kalau saudara tidak lahir baru, belum sungguh-sungguh komitmen. Mengatakan saya engkau Yesus adalah Tuhan Rajaku. Saudara masih bagian dari orang-orang dunia ini. Belum dipisahkan. Berarti apa saudara? Ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang sudah di set apart. Ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang sudah dikuduskan dan dikhususkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Tapi ingat, ini kembali lagi. Ingat pesan Tuhan. Kalaupun saudara sudah diberikan janji bahwa saudara pasti diselamatkan. Saudara diberikan
kuasa, menjadi imamat yang rajani. Saudara umat yang sudah dipilih, engkau umat yang sudah dikuduskan. Tetapi ingat, kita dipanggil membawa pedang. Katakan membawa pedang. Jadi bukan membawa damai. Ya, memang dia raja damai. Raja damai setelah memisahkan yang jahat dengan yang buruk. Maksudnya begini saudara. Bukan hanya membiarkan orang lain hidup dalam dosa. Ya enggak apa-apa, kita damai aja. Yang penting saya kan tidak mengganggu orang lain. Yang penting saya baik sama orang. Ya sudah begitu sajalah. Banyak orang Kristen begitu. Nanti kan yang penting orang bisa lihat dari perbuatan saya. Yang saya tidak pernah gosipin mereka. Saya tidak pernah ngomongin mereka. Yang penting saya baik. Tutur kata saya baik, mereka tahulah mereka siapa itu Yesus nanti. Banyak sekali orang Kristen begitu. Ya kan? Ada persoalan, ya menghindar aja lah. Betul kan? Jadi damai, peace. Bukan nomor 2 maksudnya ya. Ya. Banyak orang Kristen begitu, hanya datang, ya pokoknya saya tidak mengganggu orang lain. Yesus berkata, aku datang bukan untuk seperti itu. Kita juga dipilih bukan untuk seperti itu. Tapi kita ada, ketemu orang, harus ingat saya ini membawa pedang. Lihat ada yang salah, jangan dibiarin. Harus dinasehati, dikasih tahu firman buat dia. Harus diluruskan, kalau saudara tahu, kalau saudara dalam Tuhan, saudara tahu ini salah ini. Hidupnya gak benar nih. Langsung diluruskan. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Ada amin saudara? Jadi sebagaimana Yesus mengatakan aku datang membawa pedang. Saudara kita juga dipanggil untuk membawa pedang. Ya, memisahkan yang gelap dan terang dalam kehidupan orang lain. Di Matius 10 ayat 27 saudara. Yesus berkata gini, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap-atap rumah. Artinya apa yang kusampaikan di antara kita ini, sampaikan kepada banyak orang di sana. Jangan simpan di dalam dirimu saja. Jangan simpan dalam gereja. Ini kan disampaikan dalam tertutup aja nih. Gereja ini seperti kita dalam, aku menyampaikan dalam gelap. Orang lain gak ada yang tahu kita ini. Betul gak? Tapi setelah dari sini, waktu saudara di kerjaan, di kuliah, di kampus, di sekolah, kasih tahu mereka. Apa yang sudah kubisikkan kepadamu, kasih tahu mereka. Ada amin saudara. Katakan sekali lagi, aku dipanggil membawa pedang. Saya percaya saudara, ya, kalau kita memperjuangkan ini, kita melakukan yang benar, ada reward dari Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata apa saudara? 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari semuanya itu dulu. Lakukan dulu yang benar. Cari. Supaya apa? Supaya kita boleh memperoleh apa yang menjadi kerinduan kita. Saudara, saya percaya setiap kita punya persoalan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Dalam keluarga kita ada hubungan suami istri kadang punya persoalan. Orang tua dengan anak kadang punya persoalan. Betul Bapak Saudara? Ingat pesannya kita apa? Membawa pedang. Artinya apa? Harus diluruskan. Jangan dibiarkan hubungan ini berantakan. Ayo apa yang kita bisa lakukan supaya ini menjadi benar. Anak kita jangan dibiarkan hancur-hancuran hidupnya, hidup semaunya. Enggak, harus dididik. Ada amin saudara. Bahkan didikannya itu bisa harus keras sama anak. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Rotan anakmu saudara. Jangan rotan istrimu. Kadang-kadang suami istri yang dirotan istrinya. Istri itu harus dikasihi. Mau segalak apapun dia, I love you.
Itu aja. Ya. Tapi kayak anak nggak bisa gitu, nggak, jangan gitu nak, nggak, rotan. Kalau nggak bisa berubah anak. Anak harus begitu, harus tegas orang tua. Ada amin? Loh itu firman Tuhan. Kita datang membawa pedang. Kepada suami jangan juga dirotan. Apa istri kepada suami bilang apa? Tunduklah kepada suamimu. Beda saudara. Jadi harus lembut antara suami dan istri. Ada amin saudara? Coba aja tanya saudara anak-anak saya. Kalau anak saya keras. Tapi kalau bagi istri saya langsung, alah deh. Memang itu firman Tuhan. Jangan dikerasin pasangan saudara. Ya. Ada amin saudara? Selain kita dalam keluarga, saya percaya kita juga punya persoalan di luar. Kadang kita bersama dengan teman. Kalau kita dilihat di luar, orang lain punya persoalan. Teman kita pasti punya persoalan. Betul nggak Bapak Saudara? Kadang-kadang kan di kantor kita tuh ada yang curhat. Bu gimana ya suamiku ya gini. Gimana ya anakku begini-begini. Kita pasti temukan di kampus juga begitu. Kalau di kampus masalah pacar. Itu aja kan? Nah saudara, baik itu teman kerja, kalau kita punya kesempatan ngobrol, saya tidak bicara saudara harus ketuk rumahnya orang yang saudara nggak kenal. Ketok-ketok, ada juga penginjilan gitu. Ketok-ketok, dari siapa ya? Enggak, saya mau memberitakan Injil. Jangan begitu. Ya, Tuhan sudah berikan kita komunitas kok, gak usah cari-cari. Di tempat kita bekerja kan sudah ada komunitas kita. Di tempat kita kuliah kan sudah ada teman kita. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Gak mungkin bilang, aduh gak ada jiwa-jiwa. Banyak. Bahkan di tempat kita makan setiap hari di warung yang sama, itu pun komunitas kita. Teman kita main bola, teman kita ngobrol, teman kita mancing, teman kita liburan, itu pun komunitas kita. Kalau kita punya kesempatan ngobrol dengan mereka, ingat, saya datang membawa pedang. Gimana caranya Tuhan supaya pedang itu sampai dalam hidup mereka? Ujungnya memang harus firman. Tapi tidak bisa langsung to the point, saudara. Ada kalau saudara sudah sahabat dekat bisa to the point. Tapi kalau tidak saudara, tunjukkan dulu kasihmu. Ajak ngobrol. Dengan sengaja luangkan waktu dengan mereka. Tidak bisa kita sambil masak aku datang membawa pedang. Tapi di rumah aja terus. Nggak bisa. Dengan sengaja datang ke rumah mereka ngobrol. Halo apa kabar? Dengan sengaja kita bahkan memberikan uang kita. Mentraktir mereka. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Dengan sengaja. Kemudian berikan kesaksian hidup kita. Waktu kita ngobrol pasti akan kelihatan. Ya, berikan kesaksian. Bagaimana hidup kita dirubah. Bagaimana kita bisa bertobat. Bagaimana kita bisa mengampuni. Bagaimana kita mengasihi orang lain. Itulah disampaikan buat mereka. Itu yang akan menginspirasi mereka. Itu yang akan merubah mereka. Ada amin. Kadang-kadang kita, tapi saya kalau ketemu orang Pak. Nggak tahu mau ngomong apa nanti. Gimana ya? Loh, murid-murid juga sama loh. Waktu Tuhan bilang, oke, sini 12. Setelah dia doakan. Pergi berdua. Gitu kan? Mikir gak sama dengan kita? Loh, kita ngomong apa nanti ya? Mulai dari mana kita ngomong ya? Nah saudara, persis. Makanya Tuhan bilang di ayat 19. Bilang apa saudara ayat 19? Apabila mereka menyerahkan kamu, kamu jangan khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi jangan khawatir saya mau ngomong apa nanti. Datang aja dulu ke sana, main aja dulu. Apa kabar Pak? Nanti waktu saudara sambil ngobrol, Roh Kudus akan menuntun saudara. Dia akan menyampaikan firman-Nya buat saudara yang harus saudara sampaikan. Ada amin. Jangan takut, melangkah saja. Itu yang firman Tuhan katakan. Saya sering saudara, saya kadang-kadang pulang itu, saya tadi kok bisa ngomong gitu ya. Padahal saya nggak mikirin loh tadi. Nah kadang-kadang begitu saudara. Kadang-kadang saya heran dengan diri saya sendiri. Waktu saya di jalan naik motor gitu,
kok bisa saya sampaikan tadi itu ya. Saya sendiri gak kepikiran loh. Terima kasih Tuhan. Kamu begitu hebat gitu ya memperlengkapi kita. Ada amin saudara? Nah untuk melakukan ini tentu perlu perjuangan. Katakan perlu perjuangan. Ya tidak otomatis menang. Ada enggak orang yang bawa pedang saudara berperang otomatis menang enggak? Tidak. Harus berperang dulu, betul enggak? Berperang dulu. Ya harus ada tenaga. Tidak otomatis menang. Menggunakan pedang itu perlu latihan enggak? Perlu latihan. Perlu strategi? Perlu strategi saudara. Jadi tidak ada otomatis menang. Ya, saya saudara baru nonton film bagus sekali di bioskop. Ya bagus kalau anak-anak muda nonton itu namanya Beekeeper. Itu ratingnya bagus sekali. Nonton kita puas rasanya. Itu keren tuh filmnya. Ya strateginya bagus sekali bagaimana dia memenangkan peperangan. Ya. Jadi kita harus dengan sengaja, katakan dengan sengaja menyediakan waktu buat mereka. Itu namanya peperangan kita. Dengan sengaja datang ke mereka. Dengan sengaja bawa uang dari rumah 40.000 kah beli bakso nanti ya. Sengaja datang bawa 40.000. Sengaja bawa 50.000. Kalau saudara lihat traktir di mana ya. Saudara kita kan sudah tahu harga di sana makanan sekian-sekian. Kalau kita berdua mungkin 100.000. Bawa 100.000. Untuk itulah kita dipanggil. Ada amin saudara. Kalaupun kita ditolak, jangan tersinggung. Katakan jangan tersinggung. Berarti Tuhan mau kita pergi ke orang lain. Ada banyak jiwa-jiwa saudara. Kalaupun ditolak, it's okay. Bukan berarti kalau kita ditolak, upah kita tidak ada. Upah kita sudah ada. Ada amin. Ayat 14 dikatakan begini. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah di kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi biarlah mereka punya urusan dengan Tuhan. Tidak usah kita tersinggung. Tidak usah kita merasa tertolak. Ada amin saudara. Biar mereka berurusan dengan Tuhan. Kita sampaikan lagi kepada orang lain. Kita masih banyak orang yang bisa mau dipulihkan. Banyak orang yang mau dibebaskan. Banyak orang mau hidupnya diselamatkan. Pastor Roni, apakah saya harus ngurusin orang lain? Ini pertanyaan, saudara. Iya, memang itulah panggilan kita. Enggak ada kata tidak. Tidak ada pilihan lain. Kalau saudara memilih lain, berarti saudara memilih di luar panggilan Kristus. Karena panggilan kita cuma satu. Ya, ingat itu kita datang membawa pedang. Ada amin. Kita tidak hanya sedatang, aku datang membawa kue. Enggak ada saudara. Memang waktu ketemu orang bawa kue, tapi tujuannya bukan untuk kita kenyang, bukan untuk makan. Ada amin. Kita traktir orang bukan tujuannya supaya makanannya lezat dan kamu kenyang. Saya juga kenyang. Aduh ayo kita tidur yuk. Bukan itu. Tapi ya supaya firman sampai di dia. Itulah tujuannya. Ada amin saudara. Ini adalah perintah. Ini bukan suggestion. Bukan nasihat. Tapi ini perintah. Perintah dari siapa? Raja di atas segala raja. Siapa saudara? Yesus. Raja segala raja berarti dia punya otoritas atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Termasuk hidup kita. Saudara walaupun saudara merasa ya hidup ini seperti dengan kekuatan kita. Kita punya rencana, kita punya kehendak, mimpi segala macam. Kalau keputusan raja itu mengatakan tidak, mau kita ngoyo pun tidak kemana-mana. Percaya sama saya. Ada amin? Kadang-kadang kita diberkati walaupun kita nggak takut akan Tuhan. Yesus bilang gini, jangan kau menganggap sepi kemurahan Tuhan. Justru kamu diberkati itu memberikan kesempatan supaya kamu bertobat. Kalau tidak akan ada waktunya kita menangis dan tidak ada jawaban. Banyak orang begitu saudara. Saya belajar, saya tidak mau Tuhan. Sudah hancur-hancuran baru ya Tuhan. Gitu ya. Tapi belajarlah kita setia dari hal yang kecil.
Ada amin. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Saya percaya setiap kita mau diberkati. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Siapa mau di sini diberkati? Siapa di sini mau penghasilannya besar? Siapa mau di sini sehat selalu? Umur panjang. Itu kan cita-cita kita, betul nggak? Dan itu juga kehendak Tuhan buat setiap kita. Tapi Tuhan mau kita berjalan di dalam panggilan kita. Ada amin saudara? Tidak bisa kita meminta sesuatu, kita tidak bisa meminta hak kalau kewajiban tidak dilakukan. Di mana-mana itu berlaku. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Mau di sekolah ada hak dan kewajiban. Di pemerintahan ada hak dan kewajiban. Betul nggak? Di dalam Tuhan juga ada hak dan kewajiban. Ada hal yang wajib, tidak boleh tidak. Gak boleh saudara datang ke sekolah, yang anak-anak sekolah, masa harus pakai SMP, putih dan biru. Saya gak mau, hari ini saya pokoknya baju bebas saja. Bisa begitu? Bisa saja, tapi saudara akan di stand up di sekolah. Atau disuruh pulang, betul gak? Bisa saja. Nah dalam Tuhan bisa gak begitu? Bisa, saudara datang gereja, pokoknya datang gereja aja. Boleh, boleh. Tapi terimalah resikonya. Jangan disalahin saya. Jangan salahin istri, jangan salahin suami, jangan salahin anak, jangan salah orang tua. Setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Katakan sebelah kiri kanan, engkau dipanggil membawa pedang rohani. Haleluya, ada amin. Mari bangkit berdiri saudara.